Jumiati tidak kuasa menahan bulir air matanya saat kembali menceritakan bagaimana perpisahan untuk terakhir kalinya dengan sang putra sulung Arya Gading Ramadan. Arya Gading ini menjadi korban pembunuhan sadis dan terencana oleh pelaku yang tak lain adalah diduga didalangi oleh Pak Sutri dan masih memiliki kerabat sangat dekat, yakni sepupu dari korban Arya. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Andi Pausia, reporter dari Tribun Kaltara yang akan menginformasikan terkait ini lebih detailnya. Silakan rekan. Ya, baik rekan. Selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, pada Selasa tanggal 10 Januari 2022 kemarin, awak media berkesempatan untuk melakukan wawancara langsung bersama Ibu Jumiati, di mana beliau adalah ibu dari Arya Gading Ramadan yang menjadi korban pembunuhan, diduga korban pembunuhan terencana yang dilakukan secara sadis dan dilakukan oleh terduga pelaku yang tak lain adalah masih memiliki kerabat dekat, yakni kakak sepupu sendiri. Dan pelaku berinisial terduga yakni EG tidak hanya bekerja sendiri, diduga pelaku dibantu oleh istrinya berinisial AF dan rekannya berinisial MM. Adapun kasus ini akhirnya bisa terkuak setelah adanya laporan yang masuk dari ayah korban pada 27 November 2022 kemarin sekitar pukul 11 WITA, di mana keluarga mencurigai bahwa anaknya yang disangka pergi dari rumah pada April 2021 lalu, disangka pergi karena marah kepada ibunya, ternyata diduga dibunuh. Dan setelah itu selama 1,5 tahun Arya Gading yang menjadi korban tidak pernah pulang ke rumahnya lagi pasca kepergiannya pada April lalu. Lalu 3 hari setelah berselang laporan ayah korban masuk ke Polres Tarakan, selama 3 hari itu juga dari unit Satreskrim Polres Tarakan langsung menindaklanjuti laporan, bekerja keras untuk mencari siapa pelakunya, sampai akhirnya mengerucut kepada satu pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tersebut. Dan termasuk sebelumnya juga sudah didapati bagaimana kondisi jasad Arya yang sudah tinggal tulang belulang pasca dikuburkan di area perumahan PNS Blok D, area kandang ayam di RT 1, Kelurahan Juwata Permai, Kecamatan Tarakan Utara. Dikatakan dari pihak keluarga korban, dari pihak ibu keluarga Jumiati akhirnya menunjuk langsung Bapak Syafruddin dan kawan-kawan untuk menjadi kuasa hukum dan mengawal kasus ini agar mendapat keadilan, agar Arya Gading mendapat keadilan dan pelaku dihukum dengan seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Ia juga mengakui bahwa karena memang kondisinya pelaku adalah orang terdekat, jadi tidak sampai kecurigaan keluarga kepada orang tersebut, kepada pelaku tersebut. Dan memang awal mulanya Arya Gading pada saat pergi dari rumah, pada saat itu masih duduk di bangku kelas 2 SMK. Dan ia pergi dari rumah karena dimarahi sang ibu, dan oleh sang ibu juga mengira bahwa Arya Gading pergi dari rumah untuk selamanya karena marah kepada orang tuanya. Memang pada saat setelah dimarahi, ia juga sempat pulang, namun setelah itu kembali pergi dari rumah dan setelah itu tidak lagi pulang per April 2021 lalu. Artinya ada sekitar mencapai 1,5 tahun Arya Gading tidak pulang, yang dikira tidak pulang karena masih marah pada ibunya, padahal sudah dibunuh oleh pelaku yang tak lain adalah sepupu sendiri. Dan dikatakan Jumiati juga keseharian pelaku kepada korban, kepada anaknya memang selama ini sangat terlihat akrab, dan anaknya bahkan selalu membantu
membantu sepupunya pada saat terjadi kesusahan, misalnya ketika sepupunya membutuhkan uang untuk membeli susu anaknya, Arya Gading membantu meskipun menggunakan uang tabungannya. Syafruddin dan kawan-kawan yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dari ibu korban melakukan juga press release pada Selasa tanggal 10 Januari 2022 kemarin di FKP Kelurahan Karangbalik, menjelaskan pihaknya siap menerima amanah tersebut, menerima penunjukan dirinya mengawal kasus ini agar diberi keadilan yang seberat-beratnya kepada pelaku. Dan keluarga korban menginginkan agar kasus ini sesuai ketentuan, tidak ada intervensi, dan memang menurut dari kacamata hukum oleh Syafruddin sendiri, kasus ini tidak terlepas dari KUHP 340, pasal pembunuhan berencana. Artinya ada ancaman hukuman mati karena pelaku menghilangkan nyawa seseorang. Dan karena ini adalah kasus yang luar biasa, maka Syafruddin mengharapkan aparat juga menyelesaikan kasus ini secara luar biasa, karena memang dinilai pembunuhan tersebut dilakukan secara sadis dan hanya ditemukan tersisa tinggal tulang belulang. Jasadnya sudah menyatu dengan tanah dan tidak diketahui oleh keluarga korban bahwa korban sudah meninggal dunia sejak 1,5 tahun lalu. Ya, demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia untuk laporan Anda, dan berikut kami tampilkan keterangan dari Syafruddin Yusuf, kuasa hukum dari korban, dan juga Jumianti, ibu korban, selengkapnya. Terima kasih dan apresiasi kepada Polres Tarakan atas pengungkapan kasus ini yang kami anggap sangat luar biasa. Itu penemuannya, karena memang pembunuhannya juga sangat luar biasa. Ya, jadi luar biasa polisi karena dapat mengungkap pembunuhan ini yang dilakukan dengan sangat luar biasa juga itu, sehingga kami dari pihak korban betul-betul menginginkan bagaimana penegakan hukum ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan yang ada itu ya, kalau kita lihat, tidak ada sama sekali pengetahuan kalau anak saya ini mati secara terang. Kalau dibunuh saja, dan semua orang pasti mati, pasti pulang. Tapi yang saya ini, anak ini tidak ada salah. Cukup kerja sama semuanya. Dia sering tak berikan susu. Padahal anak ini susah juga kumpul pasangannya untuk memberikan susu anak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.